Halo, perkenalkan nama saya Samuel Pratama Depari, mahasiswa jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, dengan NIM 321311041. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan hukum Islam dalam hukum nasional, di mana tugas video ini adalah untuk memenuhi mata kuliah hukum Islam untuk ulangan tengah semester. Selamat menyaksikan. Kedudukan hukum Islam dalam hukum nasional, di mana topik kita hari ini adalah tentang materi tersebut. Selanjutnya, sebelum membahas, kita harus mengetahui apa sih itu hukum Islam. Hukum Islam adalah seperangkat aturan dan prinsip hukum yang berasal dari ajaran agama Islam. Di banyak negara, terdapat sistem hukum yang berlaku secara nasional. Pertanyaannya adalah, bagaimana hukum Islam yang diperlakukan dalam konteks hukum nasional? Oke, selanjutnya itu yang menjadi pertanyaan tadi, kedudukan hukum Islam di dalam negara. Di beberapa negara seperti Arab Saudi atau Iran, hukum Islam memiliki kedudukan yang sangat dominan. Mereka menerapkan sistem hukum yang secara langsung berakar pada hukum Islam, dan pengadilan syariah memainkan peran utama dalam sistem peradilan. Di negara-negara lain seperti Malaysia atau Indonesia, hukum Islam diakui sebagai satu dari beberapa sumber hukum yang dapat digunakan oleh pengadilan untuk memutuskan kasus-kasus terkait agama seperti perkawinan, kasus perkawinan dalam agama, atau perguruan ahli waris. Selanjutnya, sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam itu ada tiga. Yang pertama itu Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang dianggap sebagai sumber utama hukum Islam. Isinya mencakup berbagai aspek kehidupan termasuk hukum. Yang kedua, hadis. Hadis adalah catatan tentang tindakan, perkataan, dan persetujuan Nabi Muhammad. Hadis membantu menjelaskan dan mengartikan prinsip-prinsip Al-Quran. Yang ketiga, Isma dan Qiyas. Isma adalah konsensus para ulama mengenai suatu hukum, sementara Qiyas adalah penalaran analogi untuk kasus-kasus baru. Selanjutnya, pengaruh hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Pengaruhnya itu yang pertama itu keluarga dan warisan. Di banyak negara dengan mayoritas muslim, hukum Islam berlaku dalam kasus-kasus pernikahan, perceraian, dan distribusi warisan. Yang kedua itu hukum pidana. Aspek hukuman dalam hukum Islam seperti hukuman cambuk atau hukuman mati dapat diakui dalam sistem hukum nasional di beberapa negara. Yang ketiga, keadilan sosial. Prinsip-prinsip keadilan sosial dalam Islam seperti zakat atau pembayaran sumbangan untuk fakir miskin dan sedekah dapat diakui atau diadopsi dalam sistem hukum nasional. Terima kasih. Dari materi singkat yang saya jelaskan tadi, dapat kita simpulkan kedudukan hukum Islam dalam hukum nasional bervariasi dari satu negara ke negara lainnya. Namun di banyak negara dengan mayoritas penduduk Muslim, hukum Islam memiliki pengaruh yang signifikan dalam sistem hukum nasional, terutama dalam hal keluarga, warisan, dan hukum pidana. Penting untuk memahami implementasi hukum Islam dapat berbeda-beda tergantung pada interpretasi dan kebijakan negara masing-masing. Sekian dari materi saya tentang kedudukan Islam dalam hukum nasional yang saya dapat sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan.